The Sinner Friends. Ini ayat yang udah ini ya. Udah sering kita dengar juga ya. Bahwa katanya kita mau lihat Indonesianya apa ya ini? Apa ini Indonesianya? Di Indonesia seperti apa gitu loh ya. Oh, beda ya Indonesianya. Kita mau minta, boleh Tante Dina baca bahasa Indonesianya? Ya. Silakan. Indonesia yang di atas ini ya. Iya, iya. Yang Indonesia yang bawah, iya. Oh, iya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Oke, mantap. Ini kalau mau lihat di strongnya, shoe ini, kata-kata shoe ini, ya. Shoe ini untuk mischief, funnies, wicked, ya, pokoknya hal-hal yang membuat malang gitu loh ya. Jadi dibilang ada teman, ada seseorang yang punya teman, tapi dia tunjukkan dia tuh baik sekali, ya, cuman kayak friendly gitu loh. Tapi sebenarnya itu cuma mendatangkan kecelakaan saja. Tapi ada teman yang sangatlah dekat seperti seorang saudara, gitu dia. Siapa yang mau pilih teman ini ya? Teman yang kayak saudara atau teman yang kelihatannya baik tapi datangkan kecelakaan atau kejahatan gitu ya, kemalangan sama kita, itu dia. Jadi ada dua tipe teman ya. Teman yang baik, teman yang kelihatannya baik, friendly gitu ya. Tapi satunya yaitu teman yang memang sangatlah teman dekat dan seperti saudara. Siapa itu temannya? Mari kita lihat. Langsung, Jesus is the sinner's friend. Yesus adalah teman orang berdosa. Wow. Jadi apakah kita boleh pernah merasa nggak ada teman, Tante Dina, Kak Chen, Kak Dina Oma, Bapak Rudi? Nggak pernah ya? Karena Yesuslah dibilang di sini teman kita, teman orang berdosa, ya. Lalu dibilang dia punya hati selalu terbuka dan selalu tersentuh dengan penderitaan manusia. Jadi Kak Chen, kalau kita lagi alami kesusahan, apakah bisa nggak selintas kita berpikir satu titik pun nggak ada yang peduli sama saya, Kak Chen? Nggak bisa kan? Jadi, kita kadang-kala merasa, aduh kenapa sih dia nggak peduli sama saya, manusia A, manusia B, manusia C, manusia D, ya kan? Kenapa nggak peduli sama saya? Apakah itu namanya self-pity kan kita bilang kan? Tapi kita lupa bahwa ada satu orang yang selalu membuka hatinya dan selalu tersentuh dengan apa yang kita punya penderitaan rasakan. Boleh? Dia punya kuasa di bumi dan di surga. Kalau kita punya kesusahan dan dia punya kuasanya di bumi dan di surga, apakah ini kayak suatu janji bahwa kita punya teman yang sangatlah berkuasa? Contohnya ya gini, aduh kita sudah tidak ada duit, contohnya kita udah nggak ada uang gitu kan. Tapi kita ada teman yang punya banyak uang, Kak Chen. Kira-kira adem ayem nggak Kak Chen rasanya? Maksudnya gimana
Ceh. Kalau misalnya Kak Chen lagi nggak ada uang gitu kan, aduh nggak ada uang, tapi kita punya teman dekat yang siap tolong kita, yang punya banyak uang sampai 7 turunan nggak habis-habis kira-kira. Kira-kira adem ayem nggak kita? Iya, kalau dia siap bantu. Kalau Nah, teman, namanya teman kan? Misalnya teman yang, aduh dia mau tolong, dia, pokoknya kita ada teman itulah, yang tempat kita bergantung Kak Chen. Kira-kira kita adem ayem nggak dalam hidup ini? Kalau ada apa, tolong dong, bisa gitu kan Kak Chen? Tolong dong, kita lagi butuh ini ya, ditolong. Iya, Tapi tadi apa tadi dibilang Kak Chen? Sekarang kita ini punya teman yang punya kuasa bukan duit aja di dunia Kak Chen, tapi kuasa surga dan bumi punya dia. Bayangkan Kak Chen, itu teman Kak Chen dan Gedi Kak Chen. iya, itu kan. Aduh, dan dia selalu terbuka hatinya sama kita. Kita aja yang nggak sadar. Kalau kita punya kesusahan, kita kayaknya orang yang paling malang lah sedunia. Langsung kata-kata pengeluhan A sampai Z keluar. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa dia begini, kenapa dia begitu, ya Kak Chen? Ya kan? Kita lupa kalau ada satu orang teman yang selalu terbuka untuk siap tolong kita. Dia bilang, saya ini punya kuasa. Jadi Kak Chen, ya, Tuhan Yesus ini jadi teman kita itu bukan sekedar, kita mau berteman nggak? Nggak gitu loh Kak Chen. Dia bilang, kenapa kamu, istilahnya, kamu tuh pasti benefit deh teman sama saya. Karena saya punya kuasa di bumi dan di surga gitu loh Kak Chen. Betul sekali. Wow. Jadi nggak kayak, mau jadi teman nggak? Habis itu teman, kamu, aku. Enggak. Dia bilang, semua yang saya punya, kuasa bumi dan di surga, saya ada ini semua. Dan saya siap share buat kamu, dia bilang. Bahkan hidup saya sendiri, saya share buat kamu, bayangin. Ada. Sebentar ya, saya mau cari ayat. Semoga dapat. Ada yang ingat nggak teman yang yang ada brother yang friend, coba buka ini kan ayatnya yang dia rela untuk ini serahkan nyawanya itu loh. Di mana itu? Nah itu dia. Ya kan? Coba ya kita cari 2 menit aja, kalau nggak dapat ya sudah. Itu kayaknya di Yohanes sih. Oke, nggak dapat berarti nanti aja ya. Jadi dibilang teman itu adalah teman yang rela untuk meletakkan nyawanya sendiri kan. Kita punya teman yang rela untuk meletakkan nyawanya sendiri. Bukan cuma pinjemin duit loh. Kita kadang-kadang berpikir, yang bisa supply saya punya daily need itu adalah teman yang paling baik. Betul nggak? Atau kita punya kebutuhan sehari-hari, ini mantap sekali. Saya punya kebutuhan sehari-hari di-supply sama dia. Apakah kita sangat senang teman yang kayak gitu Kak Chen? Kalau daging ini. Gimana Kak Chen? Ya kan? Kalau misalnya ada teman yang, ini ya uang untuk makan pagi, ini makan siang ya. Ini ya untuk 1 tahun lah kalau perlu Kak Chen. Mantap nggak teman kayak gitu Kak Chen? Iya. Aduh, kita paling enak sekali punya teman kayak gini nih kan. Aduh. Tapi ini ada seorang teman yang kasih nyawanya sendiri loh. Mungkin orang yang kasih duit kita mungkin nggak rela mati ya untuk kita Kak Chen. Iya, ayat itu kalau nggak salah bilang. Gimana Kak Chen? Kita ingat juga karena dia bilang ada orang yang
mau mati untuk orang yang baik kan. Tapi ada yang itu. Tapi kalau mati untuk orang yang benar itu kan Oke. tidak ada. Apakah ada orang yang mau mati buat orang yang benar kan? Oh, ini. Tidak ada. Nah, Kak Jen. Yang ini Kak Jen ini. Nggak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Wow. Ini kan Kak Chen? Ini yang dia punya ayat selanjutnya. Oh, ada yang di atasnya ya Kak Chen ya? Kita baca lah ya. Pokoknya kita kalau baca ada 2 itu sih. Oh, oke. Oke, nanti kita lihat lagi ya Kak Chen itu. Oke. Tapi kita mau renungkan ini ya, Tuhan punya kebaikan buat kita gitu loh. Jadi kita mau bandingkan bagaimana kita nih kadang-kadang trust sekali sama manusia, tapi kita nggak trust Tuhan kita gitu. Ya. Apakah kita sangatlah ini ya, lihat bahwa busuk sekali loh. Lihat nggak kebusukan diri kita sendiri? Bisa lihat nggak? Bagaimana kalau sudah earthly, teman-teman semua kita pergi? Apakah kita akan hidup dalam ketakutan atau kita masih bisa tenang juga? Karena kita selama ini walaupun ada teman di samping kita, kita bergantungnya sama Tuhan. Itu loh yang kita mau tekankan. Apalagi kalau kita sekarang lagi gathering kayak gini kan, bisa Zoom, bisa sepertinya ada yang saling menguatkan, betul kan Kak Chen? Kalau misalnya sudah nggak ada Zoom, sudah nggak ada siapa-siapa, masih bisa kuat nggak panas sendiri? Atau kita rasa panas karena orang lain panas? Nah, itu harus ditanya juga. Bisa nggak kalau kita sendiri kita panas? Nah, itu. Karena ada suatu waktu kita akan sendiri-sendiri terscatter kan, Kak Chen? Kak Chen harus berdiri di sana sendiri, Gedi di sana sendiri, udah nggak bisa Zoom ya Kak Chen? Nggak bisa chat, nggak bisa sharing-sharing lagi ya Kak Chen? Betul sekali. Tapi apakah kita, kebergantungan kita walaupun nanti terscatter, apakah masih sama Tuhan nggak? Kalau kita bergantung masih sama Tuhan, saudara-saudara, itu terbukti ketika kita masih gather seperti ini, kita memang 100% tahu bahwa kita hanya bisa bergantung sama Tuhan. Tapi kalau kita sudah di-scatter, kita sikapnya berubah, betul? Jadi panik, jadi bingung, jadi kacau. Nah, itu dia. Artinya selama ini kita cuma bergantung sama manusia, kan? Jadi saudara-saudara, paling penting sekali, kita nih harus kenal siapa teman kita yang paling dahsyat, yaitu Yesus. Yesus ini teman terdahsyat, yang selalu tawarkan, saya punya power loh, heaven and earth. Terus kita tanya, gimana saya punya makanan? Matius 6:33 ini janji saya. Apakah Tuhan pernah bilang, uji aku kan? Coba uji saya. Apakah saya lalai? Saya lalai untuk menepati janji-janji saya. Iya. Pernah nggak kita buktikan bahwa janji Tuhan benar dalam hidup kita? Atau enggak kita pikir, kita begini, atau enggak kita menuntut melihat manusia untuk menggenapi janji Tuhan? Nah, itu juga bisa juga. Ya, saudara-saudara tolong renungkan ini ya. Kita punya teman yang paling luar biasa itu cuma Yesus. Yang kita bisa andalkan Yesus aja. Yang lain adalah saudara juga, saudara seiman, kita semua. Tapi masing-masing kita nggak ada yang mengikat satu sama lain kan, saudara-saudara. Kristus yang mengikat kita, bukan orang yang mengikat kita. Itu harus kita selalu tancapkan dalam hidup kita. Sehingga ketika nanti harus terpisah,
Kita nggak akan ada perbedaannya dalam kita punya pandangan, punya cara semua, karena kita selalu terikatnya sebenarnya sama Kristus. Jadi ya. Mana? Apa itu nih? Boleh, kasihlah sayang. Di mana itu? Roma 5:7. Okay. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Oh, ini Kak Chen punya ayat ini. Mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Aduh. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini Kak Chen kan? Ayat Kak Chen ini. Nah, Roma. Ih, kalau kita renungkan ini dulu dikit ya. Kalau orang mau mati untuk orang baik, mungkin iya kan Kak Chen? Tapi siapa yang mau mati untuk orang yang nggak baik, betul? Memang kalau dipikir sama roh yang selfish, nggak akan mengerti ya kasih Tuhan, Kak Chen. Betul sekali. Nggak bisa mengerti ini kasih Tuhan yang dahsyat banget. Karena kan self selalu mau saya, toh. Tapi kalau mau lihat Tuhan Yesus punya ini, aduh luar biasa. Itu dia. Inilah teman kita ya. Kita lanjut lah ya, kita punya kutipan. Ini bagus banget. Lalu bilang, di dalam kemanusiaannya Kristus, ya, in the person of Christ, kita sekarang lihat Bapa. Betul kan? Jadi, Yesus sebagai teman manusia berdosa, yang mau dilihat Bapa di situ. Betul Kak Chen? Dan semuanya ya? Om Konyep, yang mau dilihat Bapa. Apa sih yang mau dilihat? Dibilang Tuhan ini punya suatu usaha yang penuh dengan belas kasihan yang nggak ada batasnya kepada manusia yang sudah jatuh. Wow. Itu loh yang pingin istilahnya yang Bapak pingin kita lihat siapa dia. Itu dia. Jadi apakah Kak Chen kalau kebelas kasihannya Bapak ini nggak terbatas, kalau orang sampai tertutup pintunya itu karena dia pilih tutup pintunya Kak Chen? Iya, betul sekali. Karena dia udah keras kan hatinya. Terus dia pikir, dan namanya setan kan selalu tuduh orang lain, dia pikir Bapak yang jahat kan. Oh, Bapak sudah tutup pintu saya ini. Padahal dia lupa, dia punya pilihan selama ini selalu keraskan hati. Ditegur, nggak mau. Selalu keraskan hati. Akhirnya ujung-ujungnya dia tuduh Tuhan jahat kan. Ini memang Bapak kejam sekali. Aduh. Kristus datang ke dunia ini, ya, menunjukkan bahwa kalau manusia terima kuasa dari atas, manusia itu dapat hidup nggak bercacat. Ini harus kita pegang janji Tuhan ya. Waduh, walaupun saya lemah sekali, saya bisa. Aduh, buktinya apa? Kristus turun di dunia ini. Kayaknya suatu yang mustahil kan, Idin, kalau orang yang paling tinggi mau jadi manusia, mati lagi. Betul? Sebagaimana mustahilnya hal tersebut, pencipta datang ke dunia untuk jadi manusia, sampai setan nggak pikir juga, waduh, Kristus mau jadi manusia. Betul nggak? Kaget kan dia? Dia nggak pikir rencana keselamatan kayak gitu ternyata. Sebegitulah kepikiran kita untuk sangatlah mustahil kita untuk berhenti berdosa. Bukti Kristus datang ke dunia ini, itu adalah bukti kita sanggup untuk kalahkan kita punya kelemahan, saudara-saudara. Ya. Apapun itu kelemahan kita. Oke? Dia berkata kepada yang dia sukai, yang dia berkenan ya, ikut aku. Dan seorang yang ditujukan Tuhan punya perkataan untuk mengikut, bangkit berdiri dan mengikut dia.
Lalu ketika dia ikut Tuhan, dia punya mantra-mantra dari dunia, penarikan dari dunia, semua terlepas terhadap suara Tuhan. Dia punya spirit dari kesombongan, ambisi semua lari dari hati. Iya. Ini bukan cuma tulisan ya, saudara-saudara. Orang bisa punya pengalaman ini. Iya. Yang paling penting. Lalu manusia hidup, manusia berdiri, dan mengikut Kristus. Dia nggak pernah melewatkan satu orang manusia pun sebagai, kamu nggak layak untuk saya selamatkan. Ini harus ingat, kita ingat loh. Oh, kalau gini nggak layak. Kalau kita kadang-kadang menilai kan, dia begini. Kita kadang-kadang, cepat sekali kan. Dia begini, dia begitu. Tuhan nggak pernah gitu loh. Makanya penilaian manusia sama Tuhan bedanya 180 derajat. Oh, Rasul Paulus pembunuh. Tuhan bilang, ini yang saya mau pakai. Kita bilang, wah ini mantap banget orangnya. Ternyata bukan yang dipakai Tuhan. Bisa lihat nggak ini? Makanya Tuhan bilang, saya nggak pernah lewatkan satu manusia pun sebagai orang yang nggak pernah layak untuk saya selamatkan. Iya. Apakah artinya kita ini bisa ada kesempatan selamat apapun kita punya dosa, saudara-saudara? Iya. Ya. Kan? Lalu tetapi Tuhan siap untuk kasih dia punya salep kesembuhan dari dosa untuk setiap jiwa. Dia selalu cari untuk selalu kasih pengharapan kepada orang-orang yang paling kasar, yang paling gak ada janji sekalipun dalam kehidupan mereka. Kasih ke mereka. Ini loh pengharapan, ini loh jaminan bahwa mereka bisa jadi nggak ada cacat dan nggak ada harmless itu apa ya saya? Harm. Oh, nggak ada kerusakannya sama sekali. Wow. Yang orang yang paling kasar bisa jadi blameless. Waduh, ini yang saya pegang juga ya. Berapa ya? Ini ya. Iya. Aduh. Orang yang nggak pernah punya janji Tuhan, ada janji sekarang, jaminan, nggak usah ikut asuransi, betul? Nah, iya. Itu dia. Untuk dapatkan karakter seperti itu, untuk memanifestasikan mereka jadi anak-anak Bapa. Sering sekali Tuhan temukan orang-orang yang di bawah setan punya kontrol. Dan nggak punya kuasa untuk merusak dia punya snare itu apa sih? Perangkap. Setan punya perangkap. Jerat setan. Kepada orang yang kecewa, ya, yang ketakutan, yang sakit, digoda, jatuh, Yesus akan berbicara kata-kata yang paling berbelas kasihan. Wow. Baru jangan sabikin anak sakit so bersebut. Kata-kata yang dibutuhkan, yang bisa dimengerti. Harus mengucap syukur. Kalau kata ada sakit atau apa, selidik diri sendiri. Mungkin ada dosa-dosa yang kita belum akui. Kalau Oma. Ada simpan dosa. Nah, itulah. Dia bilang, orang-orang lain dia temui, Tuhan temui, sedang bertarung tangan dengan musuh jiwa. Wow. Ini loh. Jadi jangan pernah kira Yesus nggak pernah lihat kita untuk berjuang, saudara-saudara.
orang-orang seperti ini dia mau semangatin untuk bertahan. Menjanjikan mereka kalau mereka endure, mereka bisa sanggup menang, betul? Karena malaikat-malaikat Bapa di surga sedang ada di samping mereka yang sedang akan memberikan mereka kemenangan. Jadi apakah kita kalau tahu seperti ini kita nggak ada alasan untuk kalah, saudara-saudara? Maupun apapun pergumulan kita, ingat Tuhan ini di samping kita. Selalu bilang, ayo Gedi, pilih untuk endure. Jangan layani. Itu perasaan, itu pikiran. Jangan pilih yang salah, betul? Dan kalau kita lihat dengan mata kepala kita, saudara-saudara, ya, mata kepala kita sendiri, apakah saudara-saudara tahu bahwa di samping-samping kita banyak malaikat yang sedang lihat perjuangan kita? Betul? Ini aku jadi ingat sesuatu ya, yang kita mau share. Tunggu ya, saudara-saudara. Ini kemarin kita ada lihat sama Lini, dan sangatlah ini ya, sangatlah benar-benar sampai bikin bulu kuduk merinding gitu loh. Walaupun cuman kisah cerita anak-anak gitu ya, tapi kita mau lihat sama-sama. Tunggu ya, saudara-saudara. Tunggu ya, saudara-saudara. Kita lihat video dulu lah. Walaupun cuma video anak-anak, tapi ini sangatlah menyentuh loh. Saya kemarin, ini udah sering sekali saya lihat ini, tapi sangatlah ini ya. Nggak pernah inilah. Nah ini dia. Sangatlah menyentuh begitu. Dan sekalian ini buat anak-anak ya, Maribel dan Itin juga, ingat dalam pergumulan kita ya. Jangan tetap dicapon. Benar dia peta. Oke. Sekalian sambil menunggu videonya, kita mau ini dia baca sampai akhir. Banyak malaikat-malaikat yang di sisi Itin, di sisi Maribel, ya selalu bilang, jangan layani, ayo menang dong, gitu ya. Lalu, yang nggak berdosa ini selalu berkasihan sama kita, saudara-saudara. Om Konyet, Tante Dina, Kak Lina, Oma Alin, Kak Chen, Opa Rudi, ya. Semua selalu Kak berkasihan sekali kepada kelemahan dari orang-orang berdosa. Mungkin manusia, mungkin dibilang ya, manusia ini mungkin benci ya sama orang-orang berdosa. Apakah kita nggak suka kan? Kamu ngana begitu, apalagi kalau misalnya orang yang udah banyak terang gitu kan. Itu, ngana so tau, paling bilang gitu. Man hates sinner. Nggak sadar mereka sedang cinta dosa juga, itu loh manusia ya. Tapi Kristus, dia benci dosa tapi love the sinner. Ini loh karakter ini kan yang kita harus miliki. Kristus hates sin tapi love the sinner. Itu ya.
Kalau manusia benci orang berdosanya, tapi mereka cinta dosa. Jadi kayak gini ya, contohnya Itin. Itin, apakah Itin pernah rasa nggak? Itin nggak suka gitu kan sama Mice gitu. Karena Mice bikin begini, betul? Itin, betul? Karena Mice orang berdosa, punya kelemahan, kesalahan, dan setan ujinya di situ aja. Kita nggak suka sama orang, lihat dia punya kelemahan. Tetapi kita sendiri, misalnya contoh Mice juga, kita nggak suka sama, Itin sukanya begini. Sudah tahu, tadi baru belajar, bikin lagi, gitu kan Itin? Gitu kan? Itin nggak suka Mice nggak suka Itin. Tapi lupa, sikap yang seperti itu sendiri dosa, betul? Sehingga kalau Itin sama Mice masih begitu, apakah sebenarnya kita masih pegang dosa dan cinta dosa, betul? Tetapi Kristus cuma apa? Benci dosanya, tetapi bisa di saat yang sama benci dosa, tapi tetap cinta orang berdosa. Aduh, ini ya. Ini dia. Ini roh ini akan menjadi roh setiap orang yang mengikut Kristus. Wow. Orang-orang Kristen yang cinta dari orang Kristen akan sangat lambat untuk censure itu. Censure itu kayak menekan gitu ya, censure. Kayak kita mau lihat. Ini ya, mengecam, mengkritik, mencela itu semua akan sangat lambat. Ya. Jadi, nggak cepat seperti itu. Mengecam, mengkritik, gitu, menyalahkan, itu sangatlah lambat ya. Sangat cepat untuk membedakan, untuk menyatakan penyesalan gitu ya. Ini pertobatan gitu ya. Orang bertobat, penitence gitu ya. Dan siap untuk memaafkan. Dan sangat cepat untuk memberi semangat. Wow. Untuk meletakkan suatu jalan para pengembara di jalan kesucian. Dan selalu untuk menempatkan dia punya kaki di sana. Inilah cinta orang Kristen, saudara-saudara. Kalau kita memang jadi orang Kristen, kita akan punya roh seperti ini kan, saudara-saudara? Lambat mengkritik, ya, lambat untuk mengecam, ya, menyalahkan, atau pikiran negatif itu roh orang Kristen akan sangat lambat, toh? Dan dia akan, kalau misalnya orang sudah menyesal, minta maaf, siap sekali, saya udah maafkan kamu. Aduh, gimana kita mau baku nggak cocok kalau misalnya orang mau sama-sama ke surga, betul nggak? Dan siap untuk selalu menyemangatkan orang yang lagi lemah. Wow. Ini dia. Inilah cinta orang Kristen. Nah, ini ya, kita mau lihat yang for the angels of God, selalu di samping mereka yang akan memberikan mereka kemenangan. Nah, ini kita mau lihat ini ya. Boleh, saudara-saudara? Bisa ya? Mau pindah. Oke. Semoga bisa kelihatan ya ini. Oke, kita mau share dulu ya screen-nya. Ini film anak-anak, saudara-saudara, tapi mantap sekali. Oke? Bisa lihat ini? Bisa. Oke, selamat melihat ya.
Sejak dulu, Yehua selalu menyayangi manusia. Sayangnya, banyak manusia membuat Yehua sangat sedih. Tapi, ada juga yang membuat dia sangat senang. Wow, dan yang sudah masak betul-betul. Yesus selalu membuat Yehua senang. Tapi, setan tidak suka. Dia terus menggoda Yesus untuk berbuat dosa. Kalau kamu putra Allah, suruh batu-batu ini menjadi roti. Ada tertulis, manusia harus hidup bukan dari roti saja. Kalau kamu putra Allah, coba lompat ke bawah. Malaikat pasti akan menyelamatkan kamu agar kakimu tidak terbentur batu. Coba lompat. Dulu setannya akan mulai ya. Ada juga tertulis, jangan menguji Yehua Allahmu. Lihat semua ini. Semua punyaku. Aku bisa kasih semua ke kamu. Itu semua akan menjadi milikmu. Kalau kamu sekali saja sujud menyembahku. Pergilah setan. Ada tertulis, yang harus kamu sembah adalah Yehua Allahmu, dan kamu harus melayani Dia saja. Yesus selalu membuat Yehua senang. Tapi cerita ini belum selesai. Kamu juga ada di cerita ini. Maksudnya, Pak? Maksudnya, kamu juga bisa buat Yehua senang. Ayat harian pagi ini, Amsal 27 ayat 11. Kalian ingat apa isinya? Ingat, anakku, jadilah bijaksana dan buatlah hatiku senang. Wah, hebat Sofia ingat. Yehua ingin kalian seperti itu. Apa yang kalian lakukan setiap hari, bukan cuma hal-hal besar, tapi juga hal-hal kecil, bisa membuat hati Yehua senang. Jangan lupa ayat hari ini ya. Papa yakin kalian mau buat Yehua senang. Yuk berdoa. Oke anak-anak, hari ini kita ulangan ya. Sofia, kalau kamu dapat 100, kamu akan jadi nomor 1 di kelas. Ayo, kamu hampir menang. Jangan mati, jangan mati. Nomor 1 di kelas. Hei, tahu jawabannya nggak? Iya, ini. Hei Sofia, mau jawabannya nggak? Gimana sih? Kalah deh. Hei Kaleb, kamu mau main? Coba deh,
Seru loh. Jangan, Caleb mana bisa. Aku aja yang main. Kamu mau main nggak? Caleb, mau main nggak? Hei Sofia, mau jawabannya nggak? Memang setan di mana-mana ya. Kalian juga bisa sukses. Enggak. Enggak. Itu ya saudara-saudara bagaimana? Wih. Andai saja kita ini bisa tahu ya, setiap pilihan kita untuk yang benar itu akan membuat surga bersorak-sorak. Betul Om Apop, Kak Chen? Iya. Wih. Ya. Yang kala kita nggak lihat loh hal-hal kayak gitu, nggak pikir, kita layani terus yang busuk yang kita miliki. Kita nggak bisa bilang kayak Tuhan, enggak, saya nggak mau. Apakah anak-anak di sini Maribel dan itu bisa kayak gitu? Betul itu Maribel? Pilih Maribel. Kenapa? Supaya buat Nice senang? Nyanda. Supaya buat Bapa di surga, malaikat-malaikat itu kalau Maribel pilih yang benar, akan tadi kayak loncat, wah, puji Tuhan menang. Waduh. Dan lihatlah betapa sedihnya mereka setiap kali apa? Kita pilih yang salah. Kita pikir yang salah. Kita selalu lakukan yang salah. Itu dia kan, saudara-saudara. Om Konyep, gimana Om Konyep? Apakah Om Konyep mau buat Tuhan senang? Benar sekali deh. Aduh. Apakah kita jangan pernah lupa, kita ini hidup di pemandangan alam semesta loh, yang selalu saksikan kita. Orang mungkin nggak tahu kedalaman hati kita apa. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu dan dilihat oleh seluruh alam semesta. Iya, perbuatan kita, perilaku kita. Oleh karena itu kita harus memang tentukan kita punya pilihan untuk selalu buat yang di surga, Bapa di surga senang.
Itu dia. Karena hanya orang-orang yang hanya menyenangkan hati Bapa di surga selalu, di bumi ini selalu pilih apa yang benar, yang akan masuk dalam kerajaan surga. Betul kan, saudara-saudara? Ya, iya. Dan itu adalah animasi anak-anak saja ya. Bagaimana anak-anak ini selalu digoda kan? Apalagi sama teman-teman mereka. Ya, nyontek aja. Tahu aja jawabannya, itu kan? Atau enggak? Waktu bermain dari handphone dan semuanya kan, setan tuh godaannya 1001 cara kalau perlu di ini supaya menjatuhkan ini sehingga Bapak nggak senang, itu aja kan? Iya. Dia nggak suka Bapak di surga senang. Oleh karena itu kita harus jadi orang-orang yang selalu buat Bapak di surga senang kan, dengan selalu pilih apa yang benar ya, saudara-saudara. Ingat itu. Jadi motif kita mau bikin yang benar cuman buat Bapak senang. Itu dia. Nggak ada motif, supaya saya dinilai Kak Chen nggak dinilai Kak Chen nggak mantap. Atau nggak saya supaya dinilai Kak Chen baik. Supaya kayak saya dilihat Oma Pop mantap. Makanya saya baiklah, saya pilih. Oh, tapi kalau Kak Chen pulang, saya pilih yang nggak baik. Apakah seperti itu? Nah, tidak. Oma Pop ya. Jadi kita memang harus hidup sebagaimana hidup di pemandangan Tuhan. Bukan pemandangan manusia. Iya. Mau ada manusia atau enggak, saya memang pilih yang apa yang benar. Iya. Pilih apa yang benar. Ini ayat-ayat terakhir ya. Kita mau review, kita punya pelajaran sedikit tentang waktu itu. Ya. Ini karena cocok dengan ayat ini sekalian. Tunggu ya. Lihat mana. Ayatnya ini. Ini ya, saudara-saudara yang harus ayat-ayat yang kita harus ingat selalu. Saudara-saudaraku, perhitungkanlah itu semua sebagai suatu sukacita ketika kamu jatuh ke berbagai macam pencobaan. Jatuh itu bukankah saya pilih yang salah, jatuh ya saudara-saudara. Saya alami godaan terus, digoda terus, ya, tiap hari digoda. Dan dibilang, count it all joy. Itu dia. Ya. Apakah satu ujian itu adalah satu kesempatan untuk membuat surga berteriak kayak tadi nggak di video tadi? Iya. Gimana, Kak Chen, Oma Alin, Kak Lina, Tante Dina, Om Konyep, Oma Opa? Betul? Iya. Satu ujian adalah satu kesempatan untuk membuat surga bersukacita. Apalagi Bapak di surga bersukacita loh. Satu ujian. Ujiannya gimana? Jangan tunggu nanti mau gempa bumi rumah kita rusak, saudara-saudara. Iya. Antara suami istri, kakak adik, anak, orang tua. Betul. Itu semua ujian untuk kesempatan kita menyenangkan hati Bapa. Iya. Coba lihat ke belakang. Kalau kita lihat berapa kesempatan kita buang semua untuk menyenangkan hati Bapa dengan kita selalu pilih kita punya perasaan. Bapa bilang, sabar. Coba pikir positif. Ayo semangat. Tersenyumlah. Kita selalu abaikan itu suara hati nurani. Kita selalu pilih cara kita sendiri terus. Untuk hadapi situasi, masalah, kondisi, situasi, semua kita pakai cara kita. Nggak pakai cara Tuhan. Kita terlalu sombong untuk kita anggap kita bisa untuk selesaikan masalah ini tanpa Tuhan. Dan ketika kita selesaikannya tanpa Tuhan, kita bilang kita dituntun Tuhan. Ini manusia penipunya bukan main, saudara. Dan ketika kita gagal, kita blame Tuhan. Gimana Kak Chen? Betapa menderitanya Bapa di surga dengan kita punya tingkah laku, pilihan kita.
Bagaimana saudara-saudara? Kita punya roh man of sin sekali. Kita pikir, betul Kak Chen? Betul. Sementara kita menunjuk man of sin, apakah kita bisa punya roh dia, Kak Chen? Kalau kita sama sebenarnya sama dia. Iya, betul sekali. Akan pernah bisa kita jadi pekabar malaikat ketiga kalau kita ada roh man of sin, kan? Iya. Yang kita pikir kita bisa, kita sanggup, kita kuat. Ujungnya jatuh lagi. Itu dia. Apakah pertanyaannya, yang lalu biarlah berlalu. Kesalahan yang lama kita anggap itu sebagai suatu pelajaran bahwa kita nggak bisa bergantung dengan diri kita sendiri. Kita sendiri, ya. Hari ini Tuhan bangunkan kita untuk kita bisa menggunakan hak pilih kita untuk bisa membuat surga bersukacita. Apakah saudara mau pilih itu nggak hari ini? Ya. Maupun apapun itu ujian yang datang, kita tahu itu semua adalah suatu kesempatan untuk murnikan kita. Kita tahu nggak itu? Iya. Diizinkan Tuhan untuk memurnikan kita. Karena kalau kita pikir, aduh, nggak mantap memang di sini, contoh ya. Aduh, nggak mantap di situ, nggak mantap di situ. Kenapa kita selalu rasa nggak mantap? Kenapa kita selalu rasa nggak nyaman? Karena kita selalu bawa diri kita. Iya. Yang jadi sumber masalah. Karena kita harus selalu pikirkan. Yang jadi masalah itu bukan orang lain. Yang masalah diri kita. Iya. Kalau kita rasa nggak nyaman, perasaan semua apa dan lain-lain. Betul? Rasa muncul itu sifat kedagingan kita. Itu bukan karena orang. Tapi karena kita punya daging belum dikalahkan. Dan waktu itu muncul, kita selalu pilih layani. Kita nggak mau pilih, saya nggak mau layani supaya itu daging mati. Kita hidupkan itu dengan kasih makan, dengan melayaninya. Coba kita pilih nggak kasih makan. Lama-lama itu rasa nggak ada. Mati dia. Di-cleansing, disucikan. Inilah proses yang harus terjadi sekarang. Dan betapa banyak orang yang nggak kuat dengan proses ini, saudara-saudara. Dan pilih untuk nggak dibersihkan, malah lari. Melayani daging. Ya, nggak suatu kebetulan kan kita bertemu satu sama lain. Kalau fungsinya bukan untuk memurnikan, apakah rugi Kak Chen? Kalau kita bilang, harus murni yang terima materai. Apakah fungsi kita semua ada di sini berkumpul untuk memurnikan saudara-saudara seiman, present truth? Betul. Iya. Jangan kaget kalau ujiannya muncul dari masing-masing kita kan? Apakah suatu keheranan? Kak Chen? Tidak heran. Karena itu tujuan Tuhan memurnikan dari kita kan. Jangan bilang kita dimurnikan dengan tetangga sebelah kan? Yang nggak pernah ketemu. Dimurnikan di rumah lah. Dengan suami, dengan istri, dengan anak. Betul Kak Chen? Itu dia. Itu dia. Itu saatnya kita bikin pilihan kita di rumah. Yang paling utama di saat hiding ini, buat surga berteriak kencang karena kita menang. Dari hal sederhana aja. Contohnya Mary Bell. Pilih nggak bohong. Itu surga teriak Mary Bell. Puji Tuhan. Ya Mary Bell? Saya pilih untuk nggak cemberut. Saya pilih tersenyum. Surga bersuka cita lagi Mary Bell. Mary Bell suka nggak buat Bapak disuruh senang? Iya. Gak usah nanti Mary Bell tunggu. Tunggu ya. Nanti kalau dibuat undang-undang saya nggak mau sembah. Saya mau berdiri kayak Sadrak Mesak Abednego. Jangan tunggu itu. Kita bikin sekarang apa yang bisa buat Bapak di surga senang. Betul? Ya. Itu dia. Amin kan? Nah, ini terakhir kita ya pagi ini ya. Ini perenungan-perenungan lah ya saudara-saudara. Biar selain kita belajar nubuatan, ini kita selalu diingatkan akan hal-hal ini ya. Sorry.
ujian-ujian yang kamu alami, ya, itu adalah biasa untuk manusia. Karena Bapa itu setia. Nggak akan pernah kasih sesuatu ataupun kamu diuji di luar kamu punya kesanggupan. Dan setiap ujian yang Tuhan izinkan, Tuhan sudah siapkan jalan keluar dan kita siap untuk menghadapi atau menanggungnya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, apapun ujian hari ini, dibilang marilah bersukacita, jangan bersungut-sungut. Betul Kak Chen? Oma Alin, Kak Lina, dan semuanya? Ongkonya, setuju itu? Benar. Iya. Apapun ujiannya, jangan bersungut-sungut, jangan satu detik pun kita rasa enggak senang hidup di dunia ini, karena kehidupan di dunia ini adalah pemberian yang terbesar untuk kita bisa memperoleh kehidupan kekal. Amin. Siapa yang mau sedih kalau kehidupan ini tujuannya mau gapai kehidupan kekal yang sebenarnya kita enggak layak terima itu. Tapi dikasih kesempatan. Apakah kita mau gunakan waktu-waktu kita untuk bersungut-sungut? Itin mau gunakan pikiran Itin, buang-buang waktu dalam pikiran Itin untuk yang negatif-negatif, Itin? Mau nggak Itin gitu? Nggak, toh? Rugi toh sayang kalau kita gunakan waktu untuk apa? Saling baku salah, betul? Atau Mice selalu pikir negatif sama Itin pikir sama negatif sama Mice. Itulah yang setan inginkan. Sehingga umat Tuhan semuanya enggak jadi satu. Gunakan hak pilih kita, saudara-saudara, untuk kita semua bisa menyenangkan hati Tuhan. Untuk kita percaya satu teman orang berdosa, satu teman yang rela mati, yang lebih dekat dari siapapun. Kalau kita menjadikan Yesus sahabat kita, kita akan selalu bersahabat dan selalu berjalan bersama-sama dengan orang-orang yang menjadikan Tuhan sahabat mereka. Betul, saudara-saudara? Apakah yang menjadikan kita satu bukan siapa kitanya? Kulit kita sama, ras kita sama. Kita sama-sama orang Manado. Kita sama-sama orang Sorong, orang Batak, atau orang manapun. Yang menjadikan kita satu, saudara-saudara, karena kita punya sahabat sama-sama Yesus Kristus. Amin. Dan orang-orang yang nggak menjadikan sahabat mereka, Tuhan Yesus pasti nggak akan bersahabat dengan kita. Ya. Saudara-saudara, ini masa pengguncangan. Pilihlah untuk tidak terguncang dengan menjadikan Tuhan sahabat kita. Tante Dina, semangat Tante Dina. Ya, terima kasih, Cik. Puji Tuhan. Sangat menguatkan. Semangat hari ini ya, hari Sabat Tuhan, bersukacita kita, ya. Adalah tanda bahwa Tuhan sanggup untuk membuat kita tanpa cacat, tanpa noda di hadapan Tuhan, betul? Amin. Bagaimana Oma Opa yang di Tondano? Ya, sama. Semangat selalu berapi-api untuk menyenangkan hati Tuhan dengan buat apa yang benar di matanya, kan, Tante Oma Opa? Iya. Amin, amin. Gimana Kakak Chen? Semangat di SEA atau di mana Kak sekarang, Kak? Iya, masih di SEA. Oh iya, Kak. Semangat ya, Kak, sama keluarga di sana untuk selalu menguatkan dan mendukung ya satu sama lain di sana. Ya. Gimana Oma Alin dan Kak Lina bisa pelajaran pagi hari ini? Mengerti? Terima kasih. Ya, semangat ya Kakak Lina, Oma Alin untuk jalan terus di jalan-jalan Tuhan. Terus Om Jeffrey pagi bisa mengerti Om Jeffrey? Bisa, Dedi. Ya, selamat sahabat ya Om Jeffrey. Selamat sahabat. Ya, puji Tuhan. Bagaimana Om Konyep bisa ikuti pelajaran pagi hari ini? Puji Tuhan, Dek. Ya. Boleh. Semangat terus untuk menyenangkan hati Tuhan ya Om Konyep.
Karena malaikat surga sedang menatap kehidupan Gedi dan Om Konyep. Apakah kita pilih untuk menyenangkan hati Bapa, kan? Apakah kita siap hidup di lingkungan surga yang selalu nggak ada tujuannya malaikat dan semuanya Om Konyep selain menyenangkan hati Bapa? Betul? Itulah alasan kenapa kita mau menurut loh, saudara-saudara. Karena kita terlalu cinta sama Bapa di surga, yang sudah cinta kita pertama, sehingga apa sih yang membuat Bapa senang, kita mau bikin itu loh. Motif yang paling mantap sehingga kita lakukan semuanya nggak ada beban. Artinya kalau kita masih rasa susah, kita belum cinta artinya, saudara-saudara. Iya, belum cinta Tuhan. Iya, masih bersungguh. Kita harus pakai lutut kita, kan Om Apop? Iya. Kita semua kita dedikasikan untuk bagaimana kita bilang, Tuhan, tolong ubah hati saya yang saya nggak bisa cinta Engkau dengan hati lama ini, hati baru bisa cinta Tuhan, saudara-saudara. Hati baru. Iya, ya. Oke, Sonder gimana? Itin, Maribel, semangat untuk senangkan hati Mici atau Tuhan? Tuhan. Kalau senangkan hati Tuhan, pasti nggak hati orang tua senang, sayang? Pasti. Apalagi orang tua yang takut akan Tuhan, kan? Yang tujuannya mau senangkan hati Bapa gimana ini? Hati Bapa gini. Nah, itu kan? Itu dia. Iya. Ore dan Mak, bisa Mama? Bisa, Ma? Oke, puji Tuhan ya. Oke, kalau sudah tidak ada, itulah. Ada tambahan, saudara-saudara? Om Apop? Opa Rudi ada tambahan? Sudah tepat semuanya. Opa ya. Tuhan, iya. Oke, kalau sudah tidak ada, kita kembalikan ke Itin. Terima kasih, saudara-saudara.